Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid. Ini 1000 watt yang ketiga ya. Pesanan dari CV Dwi Murni yang ada di Pekanbaru Riau. Ini box PLTS yang ketiga. Jadi box PLTS yang pertama dan yang kedua tadi kita pastikan kondisinya benar-benar normal ya, tidak ada kendala sama sekali. Ini box PLTS yang ketiga kita pastikan juga sebelum kita kirim kondisinya sangat normal. Jadi sama seperti yang sebelumnya, wattmeter atau di baterai capacity ini, baterai capacity maksud saya sudah hidup. Terus untuk terminal input dari baterai di sini sama, kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Terus ini adalah terminal input dari PV atau panel surya. Yang kabel hitam ini adalah min dan yang kabel biru adalah plus ya. Sama kabel biru plus. Jadi itu sudah ada keterangannya. Terus di sini di terminal sini ini adalah input dari PLN. Ini adalah output ya, output dari PLTS atau output dari PLN. Terus sama di sini ini adalah LVD. Ini sudah kita setting 11,3 dan 1,7. Jadi nanti 11,3 akan PLTS akan mati. Terus langsung saja kita akan on-kan untuk MCB baterai yang ada di sini, kita naikkan seperti ini. Ini LED yang pertama sudah hidup, LED yang kedua juga sudah hidup. Itu artinya output dari PLTS sudah ada ya. Terus selanjutnya kita akan on-kan untuk MCB output yang ada di sini, kita naikkan seperti ini. Kita lihat di tampilan depan, lampu indikator PLTS sudah hidup, wattmeter juga sudah hidup, outputnya 228. Ini adalah output dari PLTS. Terus di sampingnya yaitu 52 watt. Ini adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan kipas ini sebagai bebannya ya. Bebannya yaitu 52 watt. Terus selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN. Kita colokkan untuk input PLN. Nah, ini input PLN sudah ada, lampu indikator PLN sudah hidup. Kita cek outputnya, caranya saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah seperti ini. Ini adalah output dari PLN 223 auto, yaitu 227 ya. Jadi pas output dari PLN, beban dari kipas yaitu 50 watt. Selain itu bisa dilihat di relay kecil ini juga. Untuk relay kecil LED merah ini hidup, itu artinya outputnya PLN ya. Nanti kalau LED kecil itu mati, itu akan outputnya auto. Nah ini adalah outputnya auto, ini adalah outputnya PLN auto, PLN ya, auto, PLN. Kita lihat di sini outputnya PLN, beban dari kipas yaitu 50 watt, kipasnya tetap hidup, itu artinya sangat normal untuk outputnya, tidak ada kendala sama sekali. Terus kita mode auto, ini adalah mode auto. Mode auto adalah output dari PLTS atau mode auto diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai di bawah settingan akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Kita coba, kita cek, kita matikan atau kita turunkan untuk kapasitas baterainya. Kita turunkan ya. Kita turunkan untuk kapasitas baterai. Nah, ini sudah 11,5 untuk settingan baterai. Nah, ini sudah mati ya untuk PLTS-nya. Jadi di sini sudah 11,5, itu artinya sudah mati untuk PLTS-nya. Kapasitas baterai kita tinggal 40%. Terus kalau mau kita paksa menggunakan output PLTS juga bisa. Caranya saklar kita mode ke PLTS. Ini untuk keadaan emergensi saja ya, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Seperti ini. Nah, kita lihat LED yang pertama hidup dan LED yang kedua juga sudah hidup. Itu artinya adalah PLTS sudah ada outputnya. Inverter juga sudah hidup ya. Lampu indikator PLTS juga sudah hidup. Beban dari kipas yaitu 48 watt. Kapasitas baterai kita tinggal 23%. Terus kita mode auto lagi. Ini mode auto sudah mati ya. Terus kita naikkan untuk kapasitas baterainya. Kita naikkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah hidup untuk LED yang pertama, LED yang kedua juga sudah hidup. Di sini inverter juga sudah hidup. Terus di sini lampu indikator PLTS juga sudah hidup.
outputnya yaitu 227. Ini menggunakan output dari PLTS. Terus kita coba kita turunkan lagi untuk kapasitas baterainya. Kita turunkan lagi ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah mati ya untuk PLTS. Outputnya sudah pindah ke PLN. Ini kita paksa. Nah, sudah hidup ya. Ini sudah hidup. Kita mode auto lagi. Nah, kita naikkan lagi untuk kapasitas baterainya. Nah, sangat normal ya. Tidak ada kendala sama sekali untuk perpindahan dari PLTS ke PLN normal. Dan dari PLN ke PLTS juga normal, tidak ada masalah sama sekali ya. Terus kalau pengguna mau menggunakan output PLN terus juga bisa, caranya saklar kita mode ke PLN. Nah, seperti ini. Ini adalah output dari PLN terus, namun PLTS tetap standby. Nah, itu namanya mode backup. Terus nanti kalau listrik PLN mati, akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita cabut untuk input dari PLN. Nah, ini sudah mati untuk input dari PLN dan akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Terus nanti kalau input dari PLN hidup lagi atau listrik PLN hidup lagi, akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Kita coba kita masukkan input untuk PLN. Nah, ini sudah nyala lagi untuk PLN dan akan otomatis pindah ke PLN lagi untuk outputnya. Jadi untuk perpindahan dari PLN ke PLTS normal dan dari PLTS ke PLN juga normal ya, tidak ada kendala sama sekali. Untuk box PLTS yang ketiga pesanan dari CV Dwi Murni yang ada di Pekanbaru Riau ini, sebelum kita kirim kondisinya benar-benar normal. Selain itu, box PLTS yang ketiga ini sebelum kita kirim, kondisi boxnya juga sangat mulus, tidak ada lecet sama sekali ya. Kita pastikan kondisinya sangat normal. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.